Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Caherini Arafeti dari kelas 2B. Hari ini saya akan melakukan video hands-on di mana disuruh untuk mendemonstrasi melakukan pengujian mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories, lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Nah, di sini kita disuruh untuk di dalam user story ini ya. Nah, di sini ada 12 yang harus diminta untuk sebagai bukti dari hasil kerja kita. Langsung saja di sini kita masuk ke dalam terminalnya terlebih dahulu. Oke. Di dalam US1 ini di sini kita menghapus atau memastikan file database belum ada di folder lalu menjalankan server flash. Nah, hasil yang diharapkan adalah file database dan data dummy otomatis tercipta, terminal server berjalan normal tanpa error menandakan fungsi db create all dan sheet database sukses mengeksekusi data dummy awal. Oke, di sini kita masuk di dalam terminal yang kiri ya, yaitu yang app. Oke, di sini sudah ada ya yang untuk flashnya. Oke, di sini kita checklist. Maaf ya suaranya agak kurang enak karena emang lagi sakit. Nah, yang kedua di sini penolakan akses akun tidak terdaftar. Jadi menjalankan client app lalu mencoba lagi dengan password username atau password yang salah. Yang hasil yang diharapkan adalah menampilkan 401 unauthorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Jadi di sini kita login dulu di terminalnya client. Kita login. Username-nya Rindi Gemes. Passwordnya hihihihehehe. Gak bisa. Oke, sini dia muncul ya 401 yaitu error username atau password salah. Oke, yang kedua checklist. Yang ketiga, login sukses dan token saving viewer role. Login dengan role viewer hasil dari seeding. Jadi login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Oke, di sini kita masuk ke dalam viewer ya. Viewer 25782035 viewer 23. Nah, oke di sini kita login berhasil sebagai viewer. Jadi ini otomatis token JWT-nya itu akan langsung tersimpan. Jadi kita checklist yang di nomor 3. Yang keempat, hak akses data akun viewer. Jadi pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu view all. Ini yang oke. Di 4 ya tadi ya. Pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu view all device. Nah, jadi client app berhasil menampilkan tabel inventaris perangkat yang rapi data dari hasil seeding dan terminal server Flex mencatat log masuk HTTP GET device npm 200. Jadi akan memunculkan 200. Di sini kita memilih menu view all device. 1. Oke, muncul ya ini 200. Ini agak banyak karena tadi saya sebelum mencoba hands-on itu saya mencoba-coba jadi seperti ini. Jadi di sini ada peringatan ya kalau misalnya ada masa maintenance dia akan mengeluarkan ini. Tapi ini nggak bermasalah, ini hanya peringatan, bukan berarti yang ini itu nggak bisa. Tapi ini tetap bisa karena ini ada maintenance, jadi dia akan ini hanya sebagai peringatan gitu. Oke.
Sini kita checklist. Yang kelima, pemblokiran aksi manipulasi viewer. Jadi masih menggunakan akun viewer memaksa memilih menu control device untuk mengubah status perangkat. Jadi client app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk dengan 403 akun viewer terbukti gagal memanipulasi. Karena tadi kan di dalam menu admin ini kan sengaja ya saya kasih admin ini bahwa hanya admin yang bisa dapat mengakses. Jadi viewer pun masih ada ya 1 2 3 4 sampai 8 ini masih ada pilihannya, namun gak semua itu bisa dia akses. Jadi ini hanya untuk di nomor 1, 6 sama 8 dia bisanya. Oke. Jadi khusus admin itu di bagian sini. Jadi udah saya pisahkan ya. Kita disuruh untuk control device. Kita pilih 2. Up. Nah, di sini nggak bisa karena hanya admin nih. Di nomor 3 hanya admin. Jadi forbidden admin only access. Seperti itu. Dia muncul juga ya di 403. Nih, 403. Oke, kita checklist. Selanjutnya di sini session management logout dan token clearing. Memilih menu logout pada client app. Client app langsung melempar user menu ke menu awal login dan membuktikan token JWT di dalam variable memory lokal telah terhapus bersih. Kita logout. Di dalam viewer ini kita logout. Oke, sudah bisa. Kan kita kembali ke menu awal otomatis token JWT itu akan terhapus ya. Oke, ini kita checklist. Selanjutnya di sini login sukses administrator. Ini melakukan login ulang pada client app menggunakan akun admin bawaan hasil seeding. Login sukses, client app masuk ke menu utama dengan hak akses menu administrator jaringan terbuka. Oke, di sini kita login sebagai admin. Oke, di sini sudah muncul ya. Kita checklist di bagian sini. Selanjutnya, eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memilih menu control device, memasukkan ID perangkat 1 yang awalnya berstatus up, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Jadi, client app menampilkan status sukses terupdate. Terminal server pun mencatat log request masuk HTTP 200. Oke. Sini kita memilih control device. Maintenance. Oke, di sini sudah perangkat berhasil diupdate ya. Sini kita checklist. Selanjutnya, pembuktian otomatisasi audit trial. Memilih menu view system logs pada client app. Muncul baru log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa tercatat secara otomatis update status pada perangkat tersebut. Jadi di sini kita memilih system logs di 7. Nah, tapi kalau di tempat saya itu yang paling update-nya itu di atas. Nih, di menit ke 35, 32 detik di jam 5 tanggal 23 bulan 6 2026. Seperti itu. Ini muncul 200 juga. Oke, di sini kita checklist. Selanjutnya di sini memilih menu view text execution lalu menginput ID perangkat yang berstatus maintenance dari use 8. Jadi client intercept request sebelum dikirim atau server menolak request lalu memunculkan pesan peringatan khusus akses ditolak. Perangkat sedang dalam masa perawatan. Oke, di sini kita pilih yang view text execution di nomor 6. Ini kita pilih nomor 6. Nah, di sini akses tuh ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan atau maintenance.
Oke, di sini checklist. Simulasi server crash atau jaringan putus. Biarkan CLI dari perangkat app tetap menyala. Mahasiswa berpindah ke terminal server lalu Flex lalu mematikan server secara paksa, yaitu Ctrl plus C. Kembali ke client app dan pilih menu view all device. Jadi client app tidak boleh crash atau keluar dengan error traceback Python block try except harus sukses menangkap connection error dan menampilkan error gagal terhubung server. Oke. Sini kita disuruh untuk keluar dari server Flash, tapi kita masih bisa memilih ya. Coba kita pilih. Nah, nggak bisa ya, server tidak dapat dihubungi. Jadi, kalau dia udah dimatiin di server flashnya, dia bakal muncul kayak gitu. Sebentar. Nih, server tidak dapat dihubungi. Oke, di bagian accept-nya. Jadi, ini checklist ya. Selanjutnya di sini jalankan kembali server flex di terminal tanpa merestore client app di terminal kanan. Jalankan kembali ke menu view all device. Oke. Jadi kita masukin lagi ya. Ini kita pilih satu. Oke. Tetap bisa ya. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah melihat. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.